Ya, pemirsa, secara bertahap jemaah calon haji mulai bergerak menuju Makkah. Data sementara mencatat sebanyak 30 kloter asal Indonesia telah tiba di Mekah dan angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan penambahan jemaah gelombang 2 yang akan terus tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, sudah ada petugas MCH 2025 rekan Ramdhani Bur di Jeddah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Jakarta, Mas Bur. Bagaimana kabarnya di hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Fajar. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat juga di Jakarta, Mas Bur. Ya, Mas Bur, terkait dengan perkembangan terkini begitu ya dari pergerakan jemaah calon haji asal Indonesia saat ini seperti apa, bisa digambarkan? Oh iya, terima kasih Mas Fajar. Hari ini sebanyak 19 kloter jamaah haji akan tiba di Bandara Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Ini merupakan bagian dari fase pemberangkatan jamaah haji menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Para jamaah yang tiba hari ini berasal dari 12 embarkasi, berbeda dari seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan penyebaran cukup luas ya, untuk mencerminkan semangat kebersamaan dalam ibadah di tahun ini. Nantinya, tiba di Bandara Jeddah, para jamaah akan menjalani proses penerimaan dan pemeriksaan oleh pihak otoritas tempat. Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Pemerintah Indonesia melalui petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi telah bersiaga menyambut dan mendampingi jamaah di setiap titik kedatangan. Kehadiran mereka memastikan kelancaran proses kedatangan dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Demikian, Mas Fajar. Ya, baik. Jadi memang masih terus berdatangan. Sementara jika kita berbicara soal masalah kesehatan sendiri, Mas Bur, ini mengingat perbedaan cuaca. Di sana sebetulnya cuacanya sedang seperti apa? Apakah kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga ini oleh para jemaah yang sudah tiba? Betul. Untuk cuaca sekarang masih di kisaran, untuk di kota Jeddah memang cuacanya masih lebih hangat ketimbang di Madinah atau Makkah yang bisa mencapai 40 derajat di siang hari. Secara general, kesehatan jamaah Indonesia, secara umum kondisi kesehatan jamaah haji Indonesia pada musim haji 2025 ini berada dalam keadaan stabil dan terkendali. Hal ini merupakan hasil dari berbagai langkah preventif dan responsif yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemberian vaksinasi wajib meningitis dan polio kepada seluruh jamaah reguler sebelum keberangkatan. Sebanyak 211.751 dosis vaksin meningitis telah disiapkan dan didistribusikan untuk memastikan kekebalan jamaah terhadap penyakit menular. Salah satunya MERS-CoV yang sedang marak di Arab Saudi beberapa bulan terakhir ini. Kemenkes juga menerapkan sistem satu data kesehatan yang memungkinkan pemantauan kondisi jamaah secara real time sejak dari embarkasi hingga Tanah Suci. Sistem ini mengampu rekam medis, pemeriksaan hingga intervensi medis jemaah yang terhubung antar petugas di kloter, sektor hingga faktor kesehatan haji Indonesia. Dengan demikian, pengecekan medis atau intervensi medis dapat dilakukan secara cepat dan tepat, terutama bagi jamaah berisiko tinggi. Untuk mendukung layanan kesehatan di Arab Saudi, pemerintah telah mengoperasikan klinik kesehatan haji Indonesia di Mekah dan Madinah. KKH ini berfungsi sebagai tempat perawatan dan rujukan bagi jamaah yang mengalami gangguan kesehatan, baik yang dirujuk dari pos kesehatan kloter, pos kesehatan sektor, maupun pos kesehatan bandara. Tim kesehatan dari Kemenkes juga bersiaga 24 jam untuk memberikan pelayanan medis kepada jamaah haji Indonesia. Demikian, Mas Fajar. Ya, jadi bagaimana kemudian nanti jika jemaah membutuhkan sesuatu, bantuan dari petugas di sana begitu, kemana kemudian mereka harus menghubungi? Apakah memang titik-titiknya cukup banyak untuk bisa didatangi, Mas Bur? Ya, untuk titik sangat banyak di sini, Mas Fajar. Kita di setiap Dakar ada beberapa sektor, di mana di setiap sektor itu ada banyak petugas haji atau petugas PPI yang siap membantu para jamaah, baik itu dari layanan kesehatan, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan banyak lainnya. Jadi jangan khawatir bagi para jamaah haji Indonesia, jika Anda membutuhkan layanan kesehatan atau tersesat di sekitar Masjid Nabawi dan sekitarnya, ada jamaah atau ada petugas haji yang standby di sekitaran tersebut. Demikian, Mas Fajar. Baik, tentunya kita doakan dan kita harapkan rangkaian dari ibadah haji ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya petugas juga tetap siap sedia dan juga sehat juga ya Mas Bur ya untuk kemudian mendampingi jemaah di sana. Terima kasih banyak Mas Ramdhani Bur sudah melaporkan langsung dan jaga kesehatan, tentunya selamat kembali bertugas.